Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala kegiatannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini adalah puasa hari pertama, tapi ada juga yang bilang puasa hari kedua. Dan pastinya kawan-kawan puasanya semoga sampai sore, sampai menjelang maghrib, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita yang dimana ia melakukan pemutusan kontrak kerja secara notis 1 bulan atau disebut sebagai one man notice. Namun bagaimana kalau majikan ini menuntut ganti rugi sebesar 1 bulan gaji? Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Dan sekali lagi, kalau nggak paham silakan nanti bertanya. Dan ini adalah ceritanya. Oke, panggil aja Mbak A ya. Ini pertama kalinya kerja ke negara ini, dan kerja di majikan pertama, alhamdulillah ia udah finish kontrak ya selama 2 tahun. Dan di majikan, di agensi yang sama, si Mbak A ini mencari majikan lain ya, berarti ganti majikan. Nah, di agensi yang sama mbaknya ini dapat majikan di daerah Yaumate sana. Ia bekerja jaga anak 2 orang. Pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 4 tahun. Kata Mbak A ini, kedua anaknya tuh nuwakal banget, bandel ya, bandel. Nah, sudah majikan cerewet, anaknya bandel, jadi membuat si Mbak A ini nggak betah ya. Akhirnya si Mbak A ini hanya bertahan sampai dengan 8 bulan ya, karena cerewet, anaknya nakal, bandel. Jadi udah capek ya, ngerasa capek dan nggak kuat. Akhirnya si Mbak A ini memutuskan kontrak kerja secara notis selama 8 bulan kerja di situ. Nah, ketika Mbak A ini mengutarakan mau notis bulan ini, nah si majikan tak ganti, tak tambahin uang ya, tak tambahin uang segini. Ya udah, kamu jangan pindah di sini aja, kamu tak tambahin gajinya 5.400 sampai dengan 5.800. Tadinya kan gajinya standar ya. Tapi karena memang si Mbak A ini sudah benar-benar capek. Permasalahan kan gak hanya anak, kemudian juga majikan yang mapan, kerjaan yang banyak. Namun karena masalahnya itu liburnya juga nggak menentu ya. Itu yang membuat si Mbak A ini berpikir 2 kali ketika majikan ini mengajukan gaji yang tinggi kepada si Mbak A. Dan si Mbak A tetap bersikuku bahwa ia bakal memutuskan kontrak kerja atau notis bulan ini kepada majikan. Nah, akhirnya si majikan ini ngomong sama si agensi bahwa bisa nggak kamu bilangin sama ceceku untuk tidak memutuskan kontrak kerja karena aku butuh dia. Tapi tetap aja si Mbak A bersikuku bahwa ia memutuskan kontrak kerja bulan ini. Nah, jadi si Mbak A ini cuman ngomong sama majikan kalau bulan ini ia bakal keluar. Dan sebenarnya juga sudah curhat sama si agensi bahwa agensi bakal mengurus itu semuanya. Nah, jadi pada hari bulan yang sudah ditentukan ya, Mbak A keluar ya, tetapi belum menulis surat pemutusan kontrak kerja yang diberikan ke majikan atau dipegang sama Mbak A atau bakal dikirim ke imigrasi. Jadi tidak ada surat pemutusan kontrak kerja yang diberikan kepada majikan. Jadi dia dapat gaji nih. Setelah ia keluar, langsung si majikan ini menelpon pihak dari agensi bahwa si Mbak A ini belum membayar biaya
1 bulan gaji sebagai ganti, yaitu pemutusan kontrak kerja secara interminit. Jadi pas Mbak A keluar kan langsung ke agensi nih. Jadi nunggu di agensi, tetapi ternyata si Mbak A ini belum mendapatkan hak-haknya. Pertama adalah hak yaitu tiket, kemudian yang kedua adalah itu Mbak cuti tahunan ya, dan uang 1 bulan gaji ini sudah diberikan. Namun keduanya ini tiket sama cuti tahunan belum diberikan karena ia bekerja selama 8 bulan kan minimal dari cuti tahunan adalah 6 bulan, jadi dia dapat cuti tahunan. Nah, tiket belum diberikan, cuti tahunan belum diberikan, jadi si Mbak ini langsung ke agensi. Nah, di agensi itu bilang, nanti aku bantu meminta hak-hakmu. Tetapi keburu majikan sudah telepon sama Mbak A kalau si Mbak A ini belum membayar uang interminitan sebesar 1 bulan gaji. Padahal si Mbak A ini sudah bilang ia melakukan pemutusan kontrak kerja secara notis atau one month notice. Kalau one month notice ini menunggu 1 bulan kemudian kan keluar. Ya Mbaknya memang menunggu 1 bulan keluar kemudian pergi ke agensi. Namun majikan ini memutarbalikkan fakta bahwa Anda melakukan pemutusan kontrak kerja secara intermin kepada saya dan Anda belum membayarnya. Jadi tiket yang tidak diberikan oleh majikan ini dianggap adalah pembayaran 1 bulan gaji itu. Nah, kawan-kawan mungkin banyak banget yang belum tahu persoalan ini. Mungkin mereka kalau sudah ngomong sama majikan bulan ini keluar, atau mungkin sudah ngomong sama agensi bulan ini keluar, ini dianggap persoalan udah selesai. Namun kalau majikan pinter, ini bisa Anda yang dirugikan. Contoh seperti Mbak A tadi. Nah, bagaimana dalam mengatasi hal ini? Simak videonya sampai habis. Sekali lagi ini adalah pelajaran, oke? Kawan-kawan semuanya, kalau Anda melakukan pemutusan kontrak kerja, kan pemutusan kontrak kerja kan ada 2, secara notis maupun secara interminit. Kalau ngebreak itu tidak ada istilah ngebreak. Jadi kawan-kawan tolong disimak, kalau ngebreak itu salah. Karena kalau ngebreak berarti Anda ini melakukan kesalahan, entah itu Anda kerja part time, entah itu Anda melakukan pencurian di tempat majikan. Nah, itu dianggap Anda ngebreak atau cacat pemutusan kontrak kerja. Jadi tolong kalau bilang jangan ngebreak ya, karena pemutusan kontrak kerja yang benar itu hanya ada 2, notis sama interminit. Nah, Mbak A ini melakukan notis, tetapi kesalahan dia tidak memiliki surat pemutusan kontrak kerja. Anda bisa mendapatkan surat pemutusan kontrak kerja ini minta sama agensi, kemudian bisa imigrasi ataupun organisasi ataupun KJRI ya, semuanya ada. Namun walaupun beda pemutusan isinya, tapi sebenarnya sama aja artinya ya. Jadi walaupun beda-beda ya tetap sama aja. Nah, cuman ada perbedaan sedikit saja, yaitu kalau dari organisasi ini pemesan kontrak kerja yang tidak memerlukan bumbu tanda tangan majikan. Namun kalau dari agensi, mungkin pihak KJRI, imigrasi ini menunggu bumbu tanda tangan majikan Anda. Nah, biasanya kalau organisasi ini kalau Anda ada permasalahan besar, ini bisa digunakan ya. Majikan cerewet banget. Nah, Anda bisa menggunakan dan Anda sudah tidak bisa betah tinggal atau kerja di situ, dan itu bisa mempengaruhi psikologis kawan-kawan. Nah, ini bisa digunakan ya. Oke, kemudian yang Anda harus memiliki surat pemutusan kontrak kerja tersebut ditandatangani, kemudian yang asli diberikan kepada majikan, satunya lagi dipegang Anda, dan satunya lagi dikirim ke imigrasi. Jadi kalau Anda minta 1, difotokopi 2. Yang asli kasih majikan, yang tanda tangan atau fotokopian yang enggak asli Anda pegang dan juga dikirim ke imigrasi. Nah, jangan sampai seperti Mbak A ini yang dimana
ia ini dituduh memutuskan kontrak kerja secara interminit kepada majikannya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tolong sekali lagi untuk dicek alasan kenapa Anda memutuskan kontrak kerja ketika Anda mau cari majikan lagi. Nggih, ini penting banget. Karena ketika Anda memiliki alasan yang kuat, ini bisa mempermudah Anda aplikasi visa terbaru nantinya. Nah, itu aja informasi, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Channel Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.